Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjid Mardiliyah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang saya hormati, para pemirsa Mutiara Ramadan yang saya cintai, izinkan saya untuk memberi semacam Mutiara Ramadan kali ini dengan merefleksikan apa yang kita lewati hampir 2 tahun sekarang ini, yakni satu fenomena wabah sedunia yang menimpa masyarakat seluruh dunia, yakni wabah COVID-19. Sebagian orang menarasikan wabah ini sebagai musibah. Sebagian yang lain bahkan ada yang lebih ekstrim, yakni menarasikan ini sebagai suatu azab buat umat manusia sedunia. Yang lain lebih ringan lagi, yakni mengatakan sebagai cobaan. Dalam melihat peristiwa ini, ada baiknya kita merenungkan apa sebenarnya yang menjadi musibah. Apalagi ada orang mengatakan jangan-jangan ini adab kepada kita semua karena telah mengabaikan berbagai perintah Tuhan, melaksanakan larangan-larangannya dan seterusnya, yang saya kira penting untuk kita renungkan. Musibah tentu saja adalah satu peristiwa kemanusiaan yang terjadi pada satu momen tertentu, suatu periode tertentu yang dialami oleh manusia. Sehingga COVID memang saya kira adalah musibah, tetapi terlalu jauh mengatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah azab. Mengapa? Karena azab ditimpakan pada orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, yang berbuat kemungkaran kepada Tuhan, yang tidak mempercayai Tuhan, dan seterusnya. Disitulah azab menjadi sangat berbeda dari musibah. Sementara musibah bisa kita katakan sebagai satu cobaan kepada umat manusia, baik dan buruknya, positif dan negatifnya, sehingga manusia dan masyarakat seluruh dunia ini bisa mengambil pelajaran dari peristiwa musibah yang saya sebutkan tadi itu. Banyak sekali peristiwa yang harus kita pahami sebagai suatu musibah, tetapi belum tentu dia menjadi azab. Mengapa? Kalau azab, maka akan menimpa semua manusia dan hampir semuanya bisa terkena satu bencana yang luar biasa. Sehingga jauh lebih bermanfaat kita untuk mengatakan ini sebagai satu musibah yang bisa kita petik sebagai satu pelajaran berharga tentang tragedi-tragedi kemanusiaan, sehingga kita bercermin pada masa lalu bagaimana menangani musibah ini bagi umat Islam sedunia. Bagi saya, musibah tentu saja harus kita sikapi sebagai satu peristiwa penting di mana kita bisa belajar sehingga kita mengatasinya dan menangani tantangan-tantangan musibah ini dengan cara-cara yang baik, bermanfaat, rasional, dan juga menyelesaikan dengan tuntas itu. Karena itulah saya percaya bahwa dengan berbagai kebijakan pemerintah yang saat ini kita jalankan, yakni protokol kesehatan yang sudah dicanangkan sudah 1-2 tahun ini, yang kita laksanakan menggunakan masker, mengadakan vaksinasi, mengambil jarak, protokol-protokol yang lain yang semestinya kita taati, itu adalah salah satu cara bagaimana kita menangani musibah pandemi sekarang ini. Tapi dari semua cara yang kita laksanakan, tentu saja pelajaran yang harus kita kembangkan adalah kita harus melaksanakannya, menjalaninya dengan sabar. Kesabaran itulah yang saya kira penting untuk kita tampilkan, karena seringkali apa yang terjadi di dunia ini, apa yang menimpa dalam perjalanan hidup kita ini, tidak ada kaitannya dengan apa yang kita lewati, apa yang kita seringkali ada seperti faktor X yang tiba-tiba saja mendorong kita untuk belajar dari hal itu.
Kesabaran adalah cara bagaimana kita merenungkan semua perjalanan hidup kita ini dalam baik buruknya, positif negatifnya, dan bahkan hal yang paling jelek pun harus kita alami dengan sabar. Al-Quran mengatakan, wa nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Apapun yang menimpa kita, baik dan buruk, itu sebagai cobaan. Sebagai cobaan kadang bisa bersifat positif, kadang bersifat negatif. Kita naik pangkat pun kadang-kadang menjadi cobaan. Kita mendapat kesuksesan pun kadang-kadang menjadi cobaan. Bahkan seringkali digambarkan mendapatkan rezeki pun menjadi semacam cobaan. Pada tingkat itulah sebenarnya ujian-ujian yang kita lewati sekarang ini menjadi gambaran kita bagaimana merefleksikan semua musibah yang kita alami ini sebagai bagian dari belajar menuju kesabaran. Bagaimana para nabi yang terdahulu, para orang soleh terdahulu hampir menjalani semua hal yang mereka lewati dengan sabar. Yusuf misalnya dianugerahi ketampanan yang demikian rupa, dianugerahi keluarga yang sangat besar sedemikian rupa, tetapi tetap saja ketika mendapati musibah, Yusuf sangat menjalannya dengan kesabaran. Kesabaran ketika dia diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya, bersabar ketika dia dipenjara, bahkan bersabar ketika digoda oleh istri seorang pejabat yang sedang berkuasa pun tetap dia jalannya dengan sabar. Dan hampir kesabaran itulah lalu kemudian membuahkan satu hasil pembelajaran yang sangat baik, yakni keberhasilan dia untuk ditunjuk oleh seorang menteri, menjadi seorang menteri di tanah Mesir, dan akhirnya mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Disitulah makna kesabaran yang saya kira penting untuk kita renungkan, dan mudah-mudahan bisa kita petik pelajaran ini untuk menyelesaikan musibah COVID-19 yang sedang kita lewati ini. Demikian mutiara Ramadan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.